Anaximandros adalah seorang filsuf prasokratik. Ia merupakan murid dari Thales, seorang filsuf yang terkemuka pada masanya. Anaximandros dikenal karena memiliki pemikiran yang unik dan inovatif. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat barat karena ia memperkenalkan gagasan bahwa dunia tidak dikendalikan oleh para dewa, melainkan oleh prinsip-prinsip alamiah. Anaximandros juga memiliki kontribusi penting dalam filsafat, yakni mengenai kosmologisnya, bahwa dunia ini tak terbatas dan abadi. Menurutnya, alam semesta terdiri dari berbagai elemen yang dapat bertukar tempat dan berubah bentuk. Dan yang paling penting adalah prinsip dasar yang ia sebut sebagai apeiron. Di video kali ini kita akan membahas dan mengungkap tentang sosok Anaximandros, tentang pemikirannya dan tentang bagaimana ia menjelaskan alam semesta, asal mula kehidupan, dan asal mula terbentuknya makhluk hidup. Anaximander, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai Anaximandros, adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Anaximandros lahir pada perkiraan tahun 610 sebelum Masehi di kota Miletos, kota yang sama dengan Thales. Kemunculan pemikirannya diperkirakan ada setelah Thales, karena ternyata Anaximandros juga merupakan murid dari Thales, yakni seorang filsuf pertama di Yunani. Dalam salah satu karangan kuno menyebutkan bahwa Anaximandros memiliki hubungan darah atau keluarga dengan Thales sebagai pamannya. Menurut tradisi Yunani kuno, Anaximandros memiliki jasa-jasa di bidang astronomi dan geografi. Salah satu bukti nyata bahwa ia dikatakan sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Sementara itu usahanya di bidang geografi dapat dilihat ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletos untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximandros telah menemukan suatu jam matahari sederhana yang dinamakan ginomon. Ia juga mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Tak hanya itu, ia juga menyelidiki fenomena-fenomena alam seperti gerhana, petir, dan juga mengenai asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia. Sebenarnya tak banyak peninggalan-peninggalan yang menyebutkan tentang kisah hidup Anaximandros, karena dari sekian banyak karya tertulis dalam bentuk prosa, hanya satu karya yang mampu bertahan dengan judul Peripaisis atau tentang alam. Terlepas bagaimana kehidupannya, pemikirannya menjadi luar biasa karena membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Anaximandros memiliki pandangan yang jauh berbeda dengan Thales, walaupun mereka memiliki proyek yang sama dalam pemikiran. Tapi ia selalu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Baginya, dunia ini hanyalah salah satu dari banyaknya dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai tak terbatas atau tak terhingga. Pemikiran ini sebenarnya merupakan kritik pada pandangan gurunya sendiri, Thales, mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta menggunakan prinsip to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani, ai yang berarti tidak dan eras yang berarti batas, atau jika kita gabungkan menjadi tak terbatas atau tak terhingga. To apeiron merupakan prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu, yang bersifat ilahi, abadi, tak berubah, dan meliputi segala sesuatu. Maka dari prinsip ini, segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya dikatakan sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Seperti misalnya segala sesuatu yang panas
dan yang dingin, kering dan basah, atau siang dan malam. Menurut Anaximandros, penciptaan alam semesta berasal dari segala sesuatu yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Kemudian dari yang dingin terjadilah cair dan beku. Kemudian dari segala sesuatu yang cair mengalami perputaran, sehingga mengakibatkan terjadi pemisahan atau terpisah-pisah. Lalu dari berbagai pemisahan segala sesuatu yang cair, maka terbentuklah sebuah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sementara itu dari segala sesuatu yang beku membentuk sebuah bumi. Bumi dikatakan Anaximandros memiliki bentuk silinder yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi juga dikatakan tidak bisa jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya dengan jarak yang sama dan dengan semua benda lainnya. Namun Anaximandros juga meyakini bahwa dengan prinsip apeiron, semua hal pada akhirnya akan kembali. Memang tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Anaximandros mengenai yang tak terbatas. Tapi tampaknya jelas bahwa ia tidak memikirkan suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan oleh gurunya. Tetapi kita bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud Anaximandros mengenai zat yang merupakan sumber segala benda pasti sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya. Lantas hal ini menjadi memunculkan pertanyaan, kenapa bisa demikian? Menurut Anaximandros, semua ciptaan itu tak terbatas. Di samping itu secara logisnya sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas. Dan sangat jelas bahwa zat tersebut bukanlah hal yang hanya biasa seperti air. Maka barangkali karena mungkin Anaximandros tidak menemukan yang tak terbatas, kemudian seiring berjalannya waktu muncul sebuah konsep yang dinamakan Tuhan. Pandangan Anaximandros mengenai asal mula makhluk hidup adalah konsep filosofis yang menarik dalam perkembangan pemikiran awal mengenai biologi dan evolusi. Anaximandros mengusulkan bahwa manusia dan hewan tidak bisa berasal dari satu spesies yang sama, karena bertentangan dengan pandangan mitos yang mendominasi pemahaman zaman kuno. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup pertama muncul dari dalam air laut. Ia juga menerangkan dengan detail bahwa bumi yang masih muda tertutup oleh lautan, yang sebagian mulai mengering akibat panas matahari. Kemudian dari sana kehidupan dimulai pada daerah lumpur, atau lautan yang masih belum mengering sepenuhnya. Lalu hewan pertama muncul dengan memiliki kulit yang ditutupi duri. Namun setelah mereka mulai hidup di lahan kering, adanya panas matahari mengakibatkan hewan berduri itu lambat laun memiliki duri lebih sedikit. Ia juga berpendapat bahwa manusia tidak cocok untuk hidup di zaman awal ini, karena menurutnya manusia tidak mungkin menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupan. Di sisi lain, terkait manusia, Anaximandros berargumen bahwa manusia adalah sejenis ikan dari lautan, kemudian mulai naik ke darat dan berevolusi menjadi manusia. Anaximandros juga mengatakan bahwa makhluk-makhluk lain kemudian juga mengalami transformasi dari bentuk awal mereka menjadi spesies-spesies yang berbeda, yang kemudian menciptakan keragaman kehidupan. Meskipun pandangannya mungkin tampak sederhana dan tidak ilmiah, seperti teori evolusi modern, namun hal ini adalah salah satu upaya pertama untuk mencari penjelasan rasional tentang asal mula kehidupan. Hingga pada akhirnya pemikiran Anaximandros menjadi kontribusi penting dalam perkembangan ilmu biologi dan evolusi masa-masa selanjutnya. Anaximandros, seorang filsuf prasokratik Yunani, memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran filosofis dan ilmiah pada zamannya. Konsepnya tentang apeiron yang diterjemahkan sebagai tidak terbatas atau tanpa batas, mencerminkan pemikiran abstraknya tentang prinsip dasar alam semesta. Hal ini menjadi perubahan penting dari pendekatan mitos yang mendominasi pemahaman awal tentang alam semesta. Selain itu, Anaximandros juga menciptakan peta dunia pertama yang diketahui dalam sejarah dan menjelaskan fenomena astronomi seperti gerhana dengan model kosmologis yang lebih mekanik.
Ia juga memperkenalkan konsep asal-usul kehidupan yang berbeda dari pandangan mitos. Meskipun pandangannya mungkin tidak akurat jika dibandingkan dengan standar ilmiah modern, namun kontribusinya menggambarkan langkah awal dalam perkembangan pemikiran rasional dan ilmiah di berbagai bidang. Anaximandros membantu membentuk dasar pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di masa selanjutnya, membuka jalan bagi pemikiran lebih lanjut tentang geografi, astronomi, biologi, dan konsep kosmologi. Dalam pandangan ini, Anaximandros memainkan peran penting dalam mengubah cara manusia memahami alam semesta dan berkontribusi pada evolusi pemikiran manusia.